Semakin menarik kita cermati dinamika Pilgub DKI Jakarta, di mana salah satu tokoh penting kenapa kita sering bicarakan itu kan sentralnya di sana adalah ada Anies Rashid Baswedan, mantan gubernur satu periode DKI Jakarta, kemudian menjadi capres yang lalu dan sangat populer dari segi narasi maupun model-model kampanye yang ciptakan baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta dan penguasa semesta alam, senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Rekan-rekan sekalian, semakin menarik kita cermati dinamika Pilgub DKI Jakarta, di mana salah satu tokoh penting kenapa kita sering bicarakan itu kan sentralnya di sana adalah ada Anies Rashid Baswedan, mantan gubernur satu periode DKI Jakarta, kemudian menjadi capres yang lalu dan sangat populer dari segi narasi maupun model-model kampanye yang ciptakan baru-baru ini. Misalnya adalah desak Anies misalnya di kalangan kaum muda, kalangan intelektual dan sebagainya. Kemudian di mana-mana kampanye yang ramai, tapi padahal kalah jauh dari Prabowo Gibran. Ya, karena berbagai faktor, diantaranya bansos cawe-cawe Jokowi, ya, bansos keterlibatan aparat, diduga keterlibatan aparat dan sebagainya untuk menangkan Prabowo, sehingga yang bersangkutan, apalagi Ganjar kalah telak, Anies urutan kedua dengan angka 41 juta kurang lebih memilihnya, sementara Prabowo Gibran sekitar 80-an juta atau 70-an juta gitu ininya. Jauh, dan satu putaran Pilpres bagaimana kita ketahui yang penuh dengan kejutan karena kita terkejut karena kok Prabowo tiba-tiba dengan Gibran begitu besar gitu loh. Ada yang macam-macam spekulasi yang berkembang karena intervensi Jokowi dengan menggerakkan seluruh aparatnya, kemudian resource atau sumber daya negara diarahkan untuk kemenangan anaknya Prabowo Gibran. Tapi itu sudahlah. Tetapi ini DKI ini karena mengapa hiruk pikuk karena dan menarik, sering kita tampilkan selain kita ikuti jejak partai-partai untuk mengusung mantan calon Presiden Anies Rashid Baswedan, seorang tokoh yang paling sering kita berbincangkan di dunia, di nasional maupun di internasional. Nah, saudara sekalian, beberapa partai telah mengumumkan, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian partai PKS yang kemarin telah mengumumkan, mendeklir bahwa calon mereka di DKI adalah Anies Rashid Baswedan, walaupun di antara mereka belum bersepakat tentang siapa cawapresnya. Misalnya PKB sebelumnya walaupun dia tidak secara resmi tetap menyebut aja beberapa nama, di antaranya Kaisar, Ida Fauzia, kader mereka dan lain sebagainya. Kemudian ada Prasetyo, mantan ketua DPRD DKI sekarang ini dari PDIP, sementara PKS mengajukan Sohibul Iman yang pada saat pengumuman bersama Anies Rashid Baswedan sebagai cagup, mereka mengusulkan Sohibul Iman sebagai kader mereka, atau kita kenal bahwa Sohibul Iman adalah mantan Presiden PKS, DPP PKS. Dan saudara sekalian, Nasdem juga dikatakan pada akhirnya akan mendukung Anies Rashid Baswedan di pilkada termasuk PDIP. Tetapi secara resmi, ya, kalau Nasdem kan sudah menyebut sejak awal ketika Pilpres dimenangkan oleh Prabowo, maka mereka Surya Paloh sendiri mengatakan bila Anies berkeinginan untuk calon gubernur DKI untuk periode kedua lagi, maka dia adalah diutamakan menjadi spesial bagi Nasdem untuk diajukan pertama, sekalipun ada kader mereka yang lain, namun Anies akan diprioritaskan.
Nah, walaupun sampai sekarang secara organisasi belum diumumkan DPP-nya, sementara DPD DKI Jakarta konon sudah diajukan 3 nama, yaitu pertama Anies, yang kedua Ketua DPD-nya sendiri yaitu Wibi, dan yang ketiga adalah Sahroni, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, dan juga seorang pengusaha anggota DPR RI sekarang ini yang terpilih kembali untuk kedua kalinya. Saudara sekalian, itulah kira-kira yang menarik. Namun ada satu yang menarik diberitakan media kemarin, yaitu pernyataan dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Sahroni ketika ditanya oleh media tentang bagaimana sikap Partai Nasdem terhadap kapan diumumkannya calon gubernur Partai Nasdem di DKI Jakarta. Nah, itu yang kemudian coba kita bacakan. Kita ambil dari kompas.com ya, kompas.com tanggal 29 Juni 2024 kemarin. Ya, karena ada yang menarik itu, dia mengatakan bahwa selain dia mempersiapkan diri menerima rekom dari DPP PAN untuk pencalonannya di Sulawesi sebagai gubernur Sulawesi Tengah, dia mengatakan soal DKI, dia mengatakan hanya Allah dan Surya Paloh yang tahu tentang calon gubernur DKI Jakarta. Nah, coba kita bacakan sedikit saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku belum mengetahui partainya akan mendukung Anies Baswedan pada Pilkada 2024 atau tidak. Ahmad Ali menegaskan arah politik Nasdem pada Pilkada 2024 termasuk peluang untuk mendukung Anies akan ditentukan oleh Ketua Umum Surya Paloh. Dia mengatakan kalimat yang membuat media tertawa, dan kemudian timbul banyak spekulasi tentang sikap Nasdem ini. Hanya Allah dan Surya Paloh yang tahu, katanya. Ahmad Ali mengatakan Nasdem hingga saat ini belum mengeluarkan rekomendasi untuk Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, Nasdem juga memperhatikan hasil survei maupun identitas kandidat sebagai parameter untuk menentukan sosok yang akan diusung. Sampai hari ini Nasdem belum mengeluarkan rekomendasi itu untuk DKI, jadi sedang diskusi dengan parpol yang lain tentunya. Anies sudah mengantongi dukungan untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera. Minggu-minggu yang lalu ya, tetapi kita tambahkan di sini belum disinggung tentang partai PKB yang jauh sebelumnya Ketua wilayah PKB telah mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan sekitar sebulan yang lalu lah. Nah, itulah berita yang intinya seperti yang dimuat kompas.com kemarin tanggal 29 Juni 2024. Jadi saudara sekalian, memang sekalipun kita tahu betul bahwa pada akhirnya juga Nasdem melalui Surya Paloh dan kawan-kawan akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Namun mereka sering masih berakrobat karena diduga ada cawe-cawe Jokowi yang menginginkan Kaisang, putra sulungnya, untuk dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta. Sebagaimana juga kita telah membuat video sebagaimana dikemukakan oleh Sekjen PKS bahwa pada suatu pertemuan koalisi partai-partai pemerintah, ketua-ketua partai pemerintah, Jokowi menyodorkan nama Kaisang Pangarep itu, yang juga ketua PSI, kepada ketua-ketua partai supaya diusung di DKI Jakarta. Apa sebagai gubernur atau sebagai wakil. Tetapi mungkin yang pertama adalah sebagai gubernur. Nah, walaupun kemudian beberapa partai membantahnya, tapi saya kira itu benar adanya. Misalnya PAN, kan sejak awal sudah mengusulkan supaya Kaisang dengan Gita Anjani dengan Kaisang sekarang ini mereka mencoba itu. Walaupun kemudian skema Kim ini juga kelihatannya agak ada trouble di dalam, karena untuk di Pilkada DKI, karena Kim seperti partai seperti Gerindra maupun PAN ya, itu memaksa supaya Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, itu digeser untuk mencalonkan diri di DKI Jakarta, namun surveinya ternyata jauh di bawah Anies dan di bawah Ahok.
Sehingga Golkar sendiri sebagai Golkar, pengurus Golkar sendiri tetap menginginkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, dan karena peluang menangnya jauh lebih besar dibanding di Jakarta, dan teritori Jawa Barat itu agar tetap diamankan untuk Partai Golkar dibanding nanti bergeser ke partai yang lain misalnya. Nah, di DKI Jakarta tidak pasti, kemudian kalau di Jawa Barat jauh lebih pasti bagi RK sebagaimana diungkap oleh para petinggi Partai Golkar yang berdasarkan survei-survei yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, Kim ini masih sampai sekarang belum jelas. Walaupun begitu, bukan Gibran, Kaisang ini sering disebut di DKI Jakarta. Sehingga ini juga yang membuat membuat galau partai-partai seperti Nasdem yang selalu menjaga hubungan baik dengan dengan Presiden Jokowi, ya, apalagi telah partai yang pertama kalau tidak salah itu mendukung oposisi, pertama partai yang berseberangan tidak mendukung paket Prabowo Gibran yang pertama yang memberi dukungan pengakuan kemenangan terhadap Prabowo Gibran pada Pilpres yang lalu, ketika Anies dan lain sebagainya dengan partai-partai lain masih berjibaku untuk menanti proses di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, atau proses perhitungan di KPU, menunggu kemudian proses di gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saudara sekalian, memang pernyataan Ahmad Ali tadi yang mengatakan hanya Allah dan Surya Paloh yang tahu tentang apakah Anies didukung di Pilkada DKI atau tidak oleh Nasdem, itu wajar saja dan mungkin dia berkelakar, tetapi mungkin itulah dinamikanya, karena di satu sisi Surya Paloh mendapat titipan atau semacam tekanan dalam tanda petik dari Jokowi supaya anaknya disandingkan, diusulkan di Pilgub DKI Jakarta. Di sisi yang lain Surya Paloh menginginkan misalnya Anies yang diduga lebih mudah memenangkan Pilkada DKI Jakarta, tetapi kalau Kaisang disandarkan dipasangkan dengan Anies, kan Anies sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Henry Satria dalam sebuah podcast dengan Metro TV, dia tidak ingin dengan Kaisang karena mungkin juga soal kapasitas, kemudian secara etis bapaknya masih berkuasa, ya nepotisme lah dan lain sebagainya, kemudian aturan tuh dorong ke situ, aturan KPU, undang-undang peraturan KPU-nya harus dirubah hanya demi anak, itu yang jadi etika. Di satu sisi dia ingin calon gubernur dengan bersih, dengan jangan ini oleh etika, dan wajar tingkat pengalaman wakil gubernur dan lain sebagainya yang dianggap ya mungkin dia punya pertimbangan banyak lah, karena Anies sebagaimana kita tahu dia seorang yang sekalipun mungkin pencalonan dia itu karena semata-mata karena melihat masyarakat Jakarta semakin menderita setelah dia ditinggal. Dia meninggalkan Jakarta kurang lebih 2 tahun, kemudian dilanjutkan pejabat karena masa jabatan waktu itu berakhir, yang semakin mundur dalam beberapa hal, dalam banyak hal mundur, diantaranya soal bagaimana tidak adilnya masyarakat pemerintah DKI Jakarta itu memperlakukan masyarakat penduduk di Jakarta Utara terkait dengan masalah rusun Bayam ya, Kampung Bayam ya, dan lain sebagainya. Misalnya juga soal beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi yang dipotong setengah dari itu, dibuang, bahkan cuma sedikit yang sementara di masa Anies warga Jakarta seakan mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Demikian juga misalnya dana lansia yang tadinya 600.000 dipotong bagi 300.000, dan itu pun dibayar pun agak susah, netes gitu ya. Jadi itu banyak warga Jakarta mengeluhkan tentang betapa mereka mengeluhkan tentang perilaku pejabat gubernur dan jajarannya hari ini memperlakukan mereka secara tidak adil, sementara Anies akan mengurus rakyat luar biasa, merasa membangun Jakarta maju, kemudian rakyatnya diperlakukan secara adil, rakyat kecilnya sangat diperhatikan, kemudian misalnya pajak yang tadi rumah di bawah 2 miliar ke bawah itu dibebaskan PBB, sekarang dirubah lagi oleh pejabat, masih diberlakukan lagi. Itu yang membuat kerinduan masyarakat terhadap Anies Rashid Baswedan itu semakin dalam, dan hari-hari ini kita juga melihat betapa
Begitu orang-orang dari lorong ke lorong, dari RT-RT mendeklarasikan Anies, mendukung Anies sebagai calon gubernur, dan mereka akan memberi dukungan kepadanya pada saatnya. Nah, itulah yang membuat saudara sekalian, di satu sisi Nasdem, Surya Paloh dan kawan-kawan yang masih membangun hubungan ini dengan Jokowi, misalnya rejim yang mencoba untuk di satu sisi menghalangi Anies, di sisi yang lain menitipkan anaknya dan apa-apa, ini masih galau sehingga mereka mau coba mengambil tikungan di akhir-akhir, tetapi yang lain sudah secara jelas memberi dukungan kepada Anies Baswedan, di mana sementara kandidat yang lain belum terlihat muncul. Masih tarik-menarik Ridwan Kamil, tapi pada akhirnya Golkar juga menginginkan bahwa Ridwan Kamil Jawa Barat karena lebih realistik dibanding masuk Jakarta yang belum tentu menang menghadapi Anies. Dan akhirnya yang partai yang lain sampai sekarang masih sepi calon. Yang digadang-gadang cuma Kaisang, tapi Kaisang kan bukan levelnya Anies. Kaisang kan bukan levelnya Anies. Kaisang adalah anak kemarin sore yang dipaksakan oleh Jokowi karena mau setelah sebelum dia lengser ini mau anak-anaknya semua yang punya tempat gitu loh, punya jabatan di publik, ya, atau punya tempat lah kira-kira begitu. Dan itu yang kemudian membuat orang muak tanda petik dengan perilaku politik Jokowi yang semakin tidak punya etika, mempertontonkan kekuasaan untuk mengurus keluarganya, hanya mengurus keluarga, bukan mengurus untuk yang masyarakat secara luas. Nah, itu sebetulnya tidak ada masalah sebagaimana standing di YouTube kita bahwa setiap warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih. Namun, saudara sekalian, secara etis rasa-rasanya bukan hanya ini etis saja, tidak ada kekuasaan yang dimana kakak kandung atau bapak kandung atau orang tua kandung masih berkuasa, kemudian anaknya mau ingin calon, dan itu dilakukan oleh Jokowi, apalagi itu dianggap bagian dari nepotisme sistem pemerintahan, dan itu yang dilawan oleh kita pada era reformasi kemarin yang membuat Pak Harto itu jatuh, mengakhiri pemerintahan Orde Baru karena dianggap bahwa KKN, padahal sebetulnya Pak Harto enggak, selama 30-an tahun dapat batu itu nanti terakhir aja, sudah setelah berkuasa selama 32 tahun jadi menteri, ya. Itu pun kita jatuhkan, apalagi Jokowi tidak ada malunya memperlihatkan kondisi bangsa, kondisi dia, ya, di akhir speed pun masih mau cawe-cawe, masih mau mengatur pilkada, coba. Ya tidak ada malu. Ya sudahlah. Tapi terlepas dari semua, kita coba kembali ke soal Nasdem tadi, yaitu komposisi Nasdem kalau kita analisa seperti itu. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.